Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah. Kali ini kita akan lanjut membaca buku yang berjudul Ya Allah Tolong Aku, penulis dari Aka. Bab ke-12. Lihatlah orang lain. Selamat mendengarkan. Hidupmu jauh lebih baik dari banyak orang. Aku orang yang paling sengsara. Ya Allah, sengsara sekali hidupku ini. Mungkin akulah orang yang paling menderita di dunia ini. Jika diri kita ditimpa musibah atau kemalangan, kita akan merasa bahwa diri kita adalah satu-satunya orang yang mengalami musibah. Makhluk yang paling merana, insan yang paling hina, dan manusia yang paling menderita di seluruh dunia ini. Wahai saudaraku, jangan bersedih hati seperti itu. Ketahuilah, kau tidak sendiri. Banyak orang lain yang juga menderita sepertimu. Bahkan ada banyak sekali orang yang mengalami penderitaan jauh lebih besar darimu. Inilah saatnya kau harus mulai melihat keluar dirimu. Lihatlah di sekelilingmu. Amatilah dengan seksama. Gunakan hati yang paling dalam. Lihatlah dan rasakan bagaimana kehidupan orang-orang lain yang ada di sekitarmu. Sekali lagi, kau tidak sendiri. Saat aku merasa sedih, saat aku merasa paling menderita di seluruh dunia, aku berkata kepada hatiku, inilah saatnya aku harus melihat hati orang lain. Hidup mereka lebih sulit. Saya memiliki seorang kawan yang memiliki kisah yang cukup menarik. Begini ceritanya. Ia mengalami suatu musibah yang menurutnya sangat berat untuk dijalaninya. Sang kekasihnya yang begitu dicintainya telah meninggalkannya tanpa alasan yang masuk akal, padahal dia benar-benar mencintainya. Seperti telah disebutkan sebelumnya, setiap orang memiliki kelemahan hati yang unik. Nah, kebetulan orang ini memiliki kelemahan hati dalam hal cinta. Begitu ia ditimpa musibah seperti itu, hatinya benar-benar tak sanggup menerimanya. Ia merasa tidak bisa berpisah dari kekasih yang sangat dicintainya itu. Sakit sekali rasanya. Menurutnya itu suatu cobaan yang sangat besar, yang ia tidak sanggup menerimanya. Pada suatu hari, ia merasa begitu gundah dan sedih, sehingga akhirnya memutuskan untuk pergi entah kemana, mengikuti langkah kakinya. Tanpa disadari, ia tiba di suatu taman yang cukup teduh. Di sana ia duduk, merenung, berdoa, dan menangis. Entah sudah berapa orang yang lalu lalang di taman itu memperhatikan dia dan air matanya. Tetapi ia sama sekali tidak peduli. Di tengah kesedihannya yang mendalam, ia berdoa, Ya Allah yang suka membolak-balikan hati, berikanlah hatiku ketetapan dan kebahagiaan. Tiba-tiba entah dari mana, datanglah seorang bapak-bapak tua yang mendekatinya. Ternyata ia ingin menumpang duduk di sebelahnya. Permisi ya nak, bapak boleh duduk di sini? Katanya lembut namun terasa lemah. Kawan saya hanya mengangguk sedih, tapi entah bagaimana dia merasa melihat kesedihan yang dalam di mata bapak tua itu. Setelah mereka duduk berdua dalam diam selama beberapa waktu, tiba-tiba Pak Tua itu berbicara. Bapak capek, nak. Kemudian mulailah ia mengisahkan perjalanannya dari Bandung ke Jakarta mencari anak laki-lakinya yang ternyata tidak membuahkan hasil. Dia sudah hampir seminggu di Jakarta, tanpa teman seorang pun. Tidur di emperan, di setiap harinya berjalan kaki, bahkan selama 2 hari terakhir ini dia belum makan. Hati sang pemuda tersebut berdegup seperti disambar petir. Di tengah-tengah kesedihannya yang cengeng itu, ternyata ada seorang yang mengalami penderitaan yang jauh lebih berat dari yang dialaminya. Bapak cuma ingin pulang saja, nak, tapi Bapak tidak punya ongkos. Setiap hari Bapak berdoa agar diberi pertolongan dari Allah. Bapak capek, nak, katanya sambil berkaca-kaca. Sang pemuda itu tidak tega lalu memberikan sedikit uang yang ada padanya untuk Pak Tua itu. Di tengah isak tangis dan ucapan terima kasih yang keluar dari mulut Pak Tua, sang pemuda memberikan nasihat yang sebenarnya cocok untuk dirinya sendiri. Allah itu tidak tidur, Pak. Dia pasti melihat Bapak. Sabarkan hati Bapak. Ini hanya ujian. Tabah ya, Pak. Ya Allah, Alhamdulillah di tengah kesedihanku ini, aku masih bisa menolong orang lain. Kesedihanku tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kesedihannya.
Terima kasih telah membawaku ke taman ini, ya Allah. Jika kita perhatikan di sekitarmu, ada banyak sekali orang yang mengalami penderitaan yang jauh lebih berat dari yang kau alami. Maka dari itu, tenangkanlah hatimu, wahai saudaraku. Allah masih menyayangi dan melindungimu. Jangan menganggap kalau Allah membenci atau tidak menyayangimu, sehingga memberikan cobaan yang kau anggap begitu berat. Saat melihat orang lain, lihatlah dengan hati yang benar-benar tulus. Rasakanlah penderitaan mereka. Rasakanlah apabila kau menjadi mereka, mereka juga sedang gundah dan bersedih sepertimu. Lihatlah orang-orang yang berada di jalanan, yang mungkin belum makan berhari-hari dan tidur di pinggir jalan. Sementara kau walau sedang bersedih, masih bisa makan 3 kali sehari dan tidur di kasur yang empuk. Apabila kau sudah bisa melakukannya, apabila kau sudah bisa merasakan penderitaan orang lain, bersyukurlah akan apa yang masih kau miliki sekarang. Bersyukurlah kau masih diberi nikmat yang lebih besar dari orang lain. Bersyukurlah kau masih diberi nikmat bisa makan, sementara ada saudara kita yang mungkin belum makan selama beberapa hari. Bersyukurlah kau masih diberi nikmat melihat, sementara ada saudara kita yang mungkin buta. Seandainya kau masih bersedih karena ditinggal seseorang, bersyukurlah karena kau mungkin masih memiliki kerabat atau orang lain yang menyayangimu. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang terakhir, doakanlah pula dirimu dan diri orang yang kebetulan kau lihat. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah dosaku dan dosanya. Terima kasih telah memberiku kehidupan yang lebih baik darinya. Semoga ia mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari yang ia jalani sekarang. Ya Allah, berilah kami kesabaran dalam menjalani hidup ini. Dengan berdoa, kau mendapatkan 2 hati baru, satu untuk dirimu dan satu untuk orang yang kau doakan. Saya yakin setelah berdoa seperti di atas, insya Allah hatimu akan lebih lega, lebih tenang, dan lebih bahagia. Semoga kau mendapatkan rahmat yang besar atas hikmat yang telah dibukakan oleh Allah ini. Banyak yang mau bertukar tempat denganmu. Seandainya aku jadi orang itu, pasti aku rela melakukan apa saja untuk bertukar tempat denganku. Ini adalah hal yang sering sekali saya katakan kepada diri sendiri apabila ditimpa musibah. Setelah kau dapat merasakan penderitaan orang lain yang mungkin lebih berat dari yang kau derita, kini cobalah melihat kembali ke dalam dirimu. Coba lihat apa saja yang masih kau miliki. Rasakanlah dengan sedalam-dalamnya segala nikmat yang masih tersisa di dalam dirimu. Benar bukan? Kau masih memiliki banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah. Kau masih hidup, kau masih bisa bernafas, kau masih diberi nikmat dan berkah yang besar yang sangat tak terhingga dari Allah. Kau masih punya apa yang kau miliki sekarang, entah apakah itu orang yang menyayangimu, kesehatan, harta, dan sebagainya. Jika seandainya kau menawarkan hidupmu dengan orang lain, pasti akan ada banyak orang yang mau bertukar tempat denganmu. Banyak orang yang rela melakukan apa saja untuk menjadi dirimu. Banyak yang akan berebutan membuang kehidupannya yang lebih buruk untuk menjalani hidupnya. Kenapa? Hidupmu jauh lebih baik dari banyak orang. Jadi bersyukurlah kepada Allah akan apa yang masih kau miliki sekarang. Seperti dikatakan di atas, banyak sekali orang yang jauh lebih menderita dari kita. Mungkin kesedihan kita hanya sepersejuta saja jika dibandingkan dengan orang lain yang diuji dengan begitu beratnya oleh Allah. Oh, ternyata di balik penderitaanku yang berat ini, masih ada orang lain yang jauh lebih menderita. Penderitaanku tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penderitaannya. Jika seandainya kutawarkan hidupku kepadanya, pastilah dia mau bertukar tempat denganku. Kesimpulan. Quran Surat Al-An'am ayat 53. Dan demikianlah telah kami uji sebagian dari mereka orang yang kaya dengan sebagian yang lain yang miskin, supaya orang-orang kaya itu berkata, inikah orang-orang yang telah dikaruniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di antara kami? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur? Jika kau mau melihat dirimu baik-baik, tentu kau akan menyadari bahwa kau masih memiliki banyak sekali hal yang patut disyukuri.
Di tengah-tengah musibah dan kesedihan yang rasanya begitu berat, ternyata Allah masih memberikan banyak sekali rahmat dan kenikmatan yang tidak kau sadari. Biasanya, jika kau sedang bersedih, segala rahmat dan nikmat Allah itu seakan-akan tertutupi oleh kesedihanmu, sehingga tidak bisa dilihat dengan baik. Salah satu cara untuk mensyukuri segala rahmat Allah yang ada pada dirimu adalah dengan melihat orang lain bernasib lebih buruk dari kita. Dengan melihat orang lain, kau bisa melihat dirimu sendiri. Ingat, banyak orang yang jauh lebih menderita darimu. Bersyukurlah, banyak yang masih kau miliki. Banyak yang mau bertukar tempat denganmu. Count your blessing, not your loss. Hitunglah nikmatmu, jangan hitung kesedihanmu. Doa. Ya Allah, aku mengakui dan mensyukuri segala nikmat yang masih Engkau berikan kepada diriku. Aku bersyukur Engkau telah memberiku kehidupan yang jauh lebih baik dari kebanyakan orang. Jadikanlah aku orang yang selalu bersyukur akan nikmat-Mu. Amin.